Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita Kristofela Hulu dengan NPM 24290610008. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Jogja. Kali ini saya akan mempresentasikan perubahan-perubahan sosial dan hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dari Siregar SHMH. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang tentunya memiliki karakter berbeda. Karena perbedaan karakter tersebut, maka manusia membutuhkan sebuah aturan yang dapat menselaraskan perbedaan itu. Aturan yang dimaksud kemudian sering disebut hukum, berkenaan dengan ekstensi masyarakat sebagai kelompok manusia yang punya hasrat hidup damai, tentram, dan aman. Seorang filosof bernama Cicero sekitar 2000 tahun yang lalu mengungkapkan suatu adigium ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai yang paling modern, pastilah mempunyai sistem hukum yang mengatur satu dengan yang lain. Walaupun demikian, dalam hubungan inilah Franz L. Licaza mengungkapkan, Adegium ubi societas ibius pada masa sekarang sudah mengalami perkembangan. Di tengah hutan belantara yang tidak dihuni manusia, ternyata hukum pun ada dengan mengatur fenomena alam. Lalu, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, apa itu perubahan sosial? Yang kedua, apa itu perubahan hukum? Yang ketiga, apa hubungan antara perubahan sosial dan hukum? Yang keempat, apa itu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat? Yang kelima, apa itu hukum sebagai sarana pengatur perilaku? Dan yang keenam, apa saja batas-batas penggunaan hukum? Kita masuk yang pembahasan pertama, satu, perubahan sosial. Pembangunan dan pembaharuan berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti terjadi di Indonesia dan negara-negara yang berkembang lainnya. Pembaharuan dan pembangunan dapat dimaksudkan ke dalam suatu kelompok pengertian, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk eh, untuk membawa masyarakat pada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponen yang menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organisme atau fungsinya dalam adaptasi yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti pemanfaatan teknologi dan afinitas perekonomian. Maka perubahan yang terkandung dalam pembangunan ialah perkembangbiakan peranan yang ada semula. Keadaan demikian ini pada gilirannya menimbulkan suatu masalah dalam pembangunan, yaitu bagaimana mengorganisir kembali peranan tersebut sehingga tercipta suatu peranan yang baru. Lalu, perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial sedemikian rupa, sehingga terjadi dalam bentuk susunan serta hubungan berbeda dari semua yang ada. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan di antara orang dengan orang dalam kelompok dan kelompok dalam masyarakat atau unsur-unsur dalam suatu sistem. Masalah hukum bisa dilihat pula sebagai suatu perubahan sosial karena itu ia interdependen dalam perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial ini tekanan pengaruh terhadap hukum dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menganggapi problem tersebut. Faktor-faktor yang bisa dikenal dalam hubungannya dengan alat perubahan sosial adalah satu, kependudukan, dua, habitat fisik, tiga, teknologi, empat, struktur masyarakat, serta kebudayaan. Kependudukan sering dihubungkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Semakin kecil jumlah penduduk, semakin sedikit pula warisan sosial dipunyai oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggal oleh warisan tersebut. Lalu yang kedua, habitat fisik. Habitat, habitat fisik hanya merupakan faktor pembatas bagi kemudian karya manusia yang berperan pasif. Perubahan habitat fisik memainkan peran besar dalam rangka perubahan sosial, misalnya menciutnya lahan dan pertanian akan berpengaruh pada cara pemikiran dan cara pemanfaatan. Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata pengaruhnya dengan perubahan sosial, tetapi bukan bukan merupakan faktor berdiri sendiri, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat eh, kolektif. Lalu yang keempat, struktur masyarakat dan kebudayaan. Struktur ini mempunyai hubungan erat dengan perubahan sosial, menimbulkan daya adaptasi yang besar, yang dimulai dengan keterikatan pada nilai tertentu, yaitu rasionalitas, pengajian secara pasif, pasti habitat fisik dan biologis, penerobosan dengan menggunakan akal pikiran terhadap hukum alam. Lalu, eh,
Yang kelima, pembahasan yang kedua, perubahan hukum. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika ada kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum. Yang pertama, perubahan dalam bentuk. Bentuk pemberian ini konkret terhadap norma yang abstrak, karena memang fisika hukum untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturan bisa bertahan lama. Yang kedua, perubahan peraturan secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum tersebut merupakan fungsi bekerja sebagai faktor perubahan yang berani hukum dalam permintaan. Ringkasnya, perubahan hukum menurut konsep dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, perubahan penerapan tanpa mengubah ketentuan formalnya karena tuntutan perubahan sosial. Maka hukum dapat dipandang berfungsi sebagai social control. Kedua, perubahan peraturannya secara formal untuk mengubah struktur sosial. Maka hukum dapat dipandang sebagai social engineering. Pembahasan yang ketiga, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri atau sebab intern maupun luar masyarakat tersebut atau sebab ekstern. Sebagai sebab-sebab internal antara pertambahan penduduk dan berkurang penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab eksternnya itu mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial terbuka, pendudukan yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tersentuh, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial. Lalu kita masuk yang keempat, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan oleh seorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga eh, sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadi perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima, hukum sebagai sarana pengaturan atau perilakuan. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul apabila faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegakan hukum, para pencari keadilan atau justisia belen, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor lain itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan saran-saran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh satu, pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan dalam hal ini hukum mempunyai kegunaan. Yang kedua, tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif. Lalu yang ketiga, sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tidak mungkin ditolak oleh masyarakat oleh karena berlawanan dengan fungsi unsur lama. Lalu yang keempat, kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum mempengaruhi efektivitas hukum dalam mengubah serta mengatur perilaku warga-warga masyarakat. Lalu, hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilih-pilihan dan para pemegang peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas, antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara satu, penerapan kaidah-kaidah hukum harus dipatuhi oleh pemegang peranan. Yang kedua, perumusan-perumusan tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif sesuai dengan kepatuhan untuk pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Lalu kita masuk pembahasan yang keenam, batas-batas penggunaan hukum.
Menentukan tujuan hukum dan perkembangan tidaklah sulit. Sebaliknya, yang dianggap sulit adalah menetapkan apakah anggota untuk masyarakat tersebut dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut. Oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan atau aspirasi anggota-anggota masyarakat itu. Atau dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan atau kebenaran dalam hukum itu sendiri. Yang kedua, karena ada kekuasaan atau yang imperatif melekat dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada orang berani melanggarnya yang akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak diingini. Menurut Rospon, batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebaik berikut. Yang pertama, hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan pada warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Yang kedua, dalam penerapan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutton, when the more adequate laws are unnecessary, when the more are inadequate, the laws are ineffective. Lagi pula untuk melaksanakan isi maksud dan tujuan hukum diperlakukan lembaga-lembaga tertentu. Fakta-fakta tersebut perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dan memakai hukum sebagai alatnya. Maka kita masuk kesimpulan. Perubahan sosial dan hukum merupakan dua konsep yang saling terkait dalam dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial mengacu pada transformasi dan struktur norma dan nilai-nilai masyarakat terjadi menerus-menerus. Sementara itu perubahan hukum melibatkan penyesuaian dan pembaruan dalam aturan dan peraturan yang berlaku untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Namun penggunaan hukum sebagai alat pengubah dan pengatur masyarakat memiliki batasan. Hukum tidak selalu dapat menyelesaikan semua masalah sosial karena keberhasilan bergantung pada dukungan masyarakat, implementasi yang efektif dan harmoni dengan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan demikian, hukum dan perubahan sosial harus berjalan beriringan, saling melengkapi dan mendukung agar tercipta tatanan masyarakat yang lebih baik dan adil. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.